Unjuk rasa di sejumlah daerah mendesak dibatalkannya pengesahan Undang-Undang TNI kembali ricuh. Di Jakarta, ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR hingga malam dan terlibat bentrok dengan polisi. Kamu udah tahu belum berita yang akhir-akhir ini? Hah? Berita apa? Itu nah, RUU TNI yang baru aja disahkan, katanya tentara bisa jabat posisi sipil. Dok, serius? Itu berarti kayak paling di masa Orde Baru dong? Oh, kalau tentara bisa ambil peran sipil, terus yang sipil nih ngapain dong? Itu lantas gimana? Batas perannya membedakan militer dan sipil. Nah itu garis batasnya mulai kabur. RUU TNI mengubah struktur kewenangan. Kini militer bisa mengisi jabatan sipil. Hal ini justru menuai banyak penolakan, terutama dari mahasiswa yang turun ke jalan menolak kebangkitan kembali dui fungsi TNI. Mereka menilai revisi ini mengancam supremasi sipil dan membuka celah militerisasi dalam pemerintahan sipil. Keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil tanpa pensiun dianggap sebagai kemunduran demokrasi serta menghidupkan kembali bayang-bayang Orde Baru yang selama ini coba diakhiri lewat semangat reformasi. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Ayumi. Perkenalkan, nama saya Yusuf Juniarto, biasa dipanggil Agung. Saya dari program studi pemerintahan angkatan 2022. Gimana sih pendapat Abang tentang RUU TNI ini, Bang? Oke, mungkin sedikit meluruskan juga ya. Sebenarnya ini sudah lagi bukan menjadi RUU tapi menjadi undang-undang. Karena kan RUU kemarin rancangan undang-undang itu disahkan pada tanggal saya 25 Maret kemarin. Ya tentu kalau menyikapi bagaimana bergulirnya perubahan kemarin ya, utamanya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tentu kita harus menyikapi dengan bijaksana secara banyak sekali poin-poin yang utamanya dikritisi oleh banyak kalangan, utamanya mahasiswa sendiri gitu. Karena yang menjadi sebuah tolak ukurnya adalah bagaimana kemudian ranah militer ini masuk ke dalam ranah sipil, yang sebagaimana kita tahu juga ada beberapa lembaga kementerian yang tadinya 10 itu menjadi 16 lembaga yang bisa dimasuki oleh kalangan militer sendiri, utamanya adalah perwira-perwira. Misalnya pemerintah kita nggak merespon demo dengan cepat, apa yang bisa dilakukan? Pemerintah ketika merespon ya, jadi hari ini adalah apa yang tak disahkan itu tidak bisa uji material di Mahkamah Konstitusi. Artinya tinggal bagaimana kemudian orang-orang yang memiliki kesadaran itu menggugat gitu, apa yang tak disahkan. Karena ya jujur aja, kita di Kalimantan Timur dan beberapa daerah lainnya itu kan demo pasca hari setelah disahkannya begitu. Apabila memang tidak ditanggapi ya nggak mungkin juga, karena kemarin itu kan pada saat momentum yang belum puasa ya, di samping juga mau dekat lebaran kan nggak ada yang mau tuh momentum lebaran justru ternodai dengan adanya tindakan-tindakan yang tidak manusiawi begitu. Lihat ini deh. Hah? Bisa dudukin jabatan sipil? Gak heran sih kalau tiba-tiba mereka jadi menteri, dewan, bahkan kejaksaan. Ini demokrasi atau tentara masuk politik sih? Padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik, tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Halo semua, jadi kami hari ini akan mewawancara alumni Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah. Ini ada Pak Ridwan. Sebelumnya itu, bagaimana sih tanggapan Bapak tentang RUU TNI yang baru disahkan ini? Menanggapi terkait revisi Undang-Undang TNI yang hari ini sudah disahkan lah. Jadi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 saat ini yang revisinya nomor 3 2025 ini terkait itu memang banyak banyak sisi lain lah yang perdebatan, kan ini apakah ada kembalinya di fungsi ABRI yang ditakutkan pada masyarakat. Karena apa? Dalam isi berapa pasal itu terkait masalah kewenangan memang banyak penambahan kewenangan, seperti
prajurit aktif itu bisa menduduki kementerian-kementerian, ditambah ada 15 kementerian saat ini yang bisa diduduki oleh prajurit aktif. Terus yang kedua, soal umur. Nah, umur prajurit aktif di Tamtama Bintara itu ada penambahan dari 53 ke 58, dan perwira aktif itu sampai di usia 60 sampai 65 ketika menduduki jabatan fungsional di TNI. Nah, ini akan menjadi dampak bagi reformasi birokrasi yang dulu kita sudah 25 tahun reformasi dengan yang saat ini setidaknya jabatan-jabatan strategis sipil yang ada saat ini berpotensi ya ada saingan, bukan saingan lah, ada kompetitor yang di luar prestasi ya, karena apa? Seperti di pemerintahan, pegawai pemerintahan yang saat ini berprestasi dalam konteks pengabdian, masa aja harus bersaing dengan TNI aktif. Itu salah satu ya kekhawatiran dari dampak dari 19. Namun tujuan dari pemerintah memang selain tugas wewenang TNI sebagai pengamanan kedaulatan, NKRI sebagai sebagai tembok pertama untuk ada ancaman-ancaman dari luar, dari tema ini penambahan. Cuma ini tipis-tipis didamakan, konteksnya lebih agak tipis. Ya ada bahayanya juga ada tidaknya. Tapi ketika seperti ini ya pasti ini benturan antara masyarakat dengan TNI ya akan lebih berbenturan langsung. Karena apa? Ketika dia menduduki jabatan secara yang dulu dipimpin oleh sipil dan saat ini di luar TNI, dia akan berbenturan dengan masyarakat secara birokrasi. Dan tugas fungsinya TNI adalah keamanan. Dan dia harus ketika menduduki jabatan yang dulu dipimpin oleh sipil, dia harus juga mengerti dengan apa jadi fungsi dan tugas saat ini sebagai pejabat sipil tambahnya itu. Nah, takutnya ini malah menjadi kemunduran dalam artian benturan-benturan senggolan sama masyarakat sipil malah jadi lebih terang-terang. Tapi mudah-mudahan ini TNI masih dalam artian di bawahnya presiden, dan mudah-mudahan ini ya ini peran masyarakat harus lebih penting lagi untuk mengawasi apa menjadi program jadi revisi undang-undang ini. Kalau dari sisi hukum kan, Bapak kan pejabat hukum nih, jadi itu apa ada dampak kalau batasan antara militer sama warga sipilnya kabur kayak gitu? Yang pasti ada dampak. Karena apa? Dengan penambahan kewenangan yang pasti akan bersentuhan sama masyarakat. Dampaknya pasti. Yang dulu kita berurusan sama birokrat sipil dan saat ini dipimpin oleh di posisi jabatan pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh TNI aktif. Dan TNI aktif menjadi jabatan sipil itu akan bersentuhan dengan masyarakat. Nah, dampak-dampak itu pasti akan ada. Nah, sekarang memposisikan dia sebagai lembaga pemerintahan non sipil atau TNI aktif. Nah, itu kadang-kadang tidak bisa memisahkan karena dia menjabat dalam posisi TNI aktif. Nah, secara kader, secara keilmuan dia kan ya ini harus berbeda. Makanya ketika nanti memberikan kebijakan, nah ini atas nama siapa, walaupun masalah institusi dia tetap mewakili pemerintah, tapi kan secara kelembagaan dia masih sebagai tentara aktif. Tapi akan ada ya setidaknya gap itu ya pasti ada lah, karena ini iramanya akan berubah. Dulu dipimpin dengan orang sipil birokrat yang memang prestasi, dan saat ini ada TNI aktif yang bisa menduduki jabatan tertentu, tapi nanti akan berhubungan sama langsung. Kan kalau misalnya ada yang menolak RUU ini tuh pasti ada yang bilang tuh kalau misalnya ini bisa balik ke zaman Orde Baru, itu benar nggak sih? Ini yang jadi kekhawatiran kami semua masyarakat, karena dengan penambahan kewenangan ini apakah seperti kembali seperti dahulu di ABRI yang ada fungsi TNI yang dulu sejajar ikut dalam polisi pemerintah. Ya ini yang jadi kekhawatiran. Memang kalau memang sampai terjadi, jadi secara aturan undang-undang TNI ini kan tidak boleh berperan aktif berpolitik praktis dalam artian berkonteks bernegara. Jadi ketika saat ini dia menjabat di posisi pemerintahan dan posisinya masih TNI aktif, ini antara memisahkan kepentingan secara lembaga dan lembaga kan beda, karena orangnya satu. Seperti saya sebagai TNI aktif dan tadi menjabat sebagai di dirjen kementerian apa, kemudian pasti kan tidak bisa memisahkan itu. Nah, ini kembali ke seperti dulu pasti akan ada kekhawatiran dari masyarakat itu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya untuk wawancara hari ini. Mungkin sedikit saja dari saya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa diterima baik dengan presiden. Terima kasih. Terima kasih. Jadi gimana nih menurut kalian RUU TNI itu udah disahkan? Kalau disahkan sih pastinya kita ikut aja ya. Tapi kalau menurut pribadi sih aku nggak setuju sih. Kalau kalian setuju? Kamu kenapa nggak setuju? Ya karena TNI kan memang tugasnya untuk mengamankan negara. Sedangkan di RUU itu dia menyebutkan kalau TNI itu bisa menduduki jabatan sipil, di mana itu dapat mengurangi tingkat pengangguran kita. Sedangkan Indonesia pun tingkat pengangguran tinggi kan. Terus kalau menurut aku dia juga bisa mengembalikan fungsi ya, karena
juga bisa jadi kayak ganda gitu loh kerjaannya, jadi dia bisa jadi TNI, tapi dia juga bisa menggandakan pekerjaan jadi kayak misalnya menteri atau gimana. Itu sih. Kalau kalian? Aku setuju sih sama pendapatnya Via, karena kalau misalkan TNI itu diberi dua jabatan gitu ya, sebagai TNI dan sebagai pemerintah sipil juga, takutnya mereka itu bingung tuh memprioritaskan yang mana kan. Jadi kayak takutnya salah satu jabatan mereka itu jadi kayak terasingkan gitu, jadi nggak di nggak optimal gitu. Masa emang ini nggak harus, TNI ini nggak harus turun betul dalam tingkat kelakuan lingkungan sipil ini. Misal nih, ya tahu kan polisi sama TNI. Nah itu polisi apa dong kerjanya? Kalau TNI terus dia bekerja dari tingkat sipil ini. Nah jika diperhatikan berarti kita ini harus perhatian betul dong sama TNI itu. Kalian? Berarti kalau misalnya tujuh nih, bukannya bagus ya kalau TNI misalnya membantu kerja kayak memiliki itu kayak cyber atau terorisme gitu. Terus kalau mereka nih masuk ke ranah membantu di yang kamu maksudkan tadi pasti itu gimana? Iya, sedangkan tingkat pengangguran di Indonesia itu tinggi tau. Kalau misalnya dia mau masuk ke yang ranah tadi yang kamu sebutkan itu bisa ada orang yang profesional itu selain TNI itu bisa sih. Atau kayak masyarakat sipil. Karena pun sebelum RUU yang baru disahkan itu kan memang sudah bilang kalau misalnya TNI itu nggak bisa ganda pekerjaannya. Iya, dan lagi kalau misalkan TNI itu diberi wewenang yang lebih di bidang sipil ya, kalau menurut saya sendiri mungkin mereka itu ada kemungkinan akan melakukan pelanggaran HAM gitu kan, karena mereka itu belum bukan bidangnya gitu. Nah jadi kayak mereka pasti belum tahu kan kayak akar-akarnya itu gimana di sipil gitu kan. Mereka kan dari memang awalnya kan TNI. Ya itu memang karena dia kayak lebih fokus ke sipil kan, dia kan tidak fokus dalam ketahanan nasional, dalam geostrategi, baik dalam penjagaan itu ketahanan negeri, melainkan dia hanya berfokus dalam perhatian sipil. Jadi ini maksudnya gimana ya? Dan kalian? Ya sisinya aku setuju banget. Cuma kan sudah disahkan ya, itu juga. Tapi kalau pribadi sih nggak setuju ya. Kalian apa setuju? Saya sih enggak sih, karena bisa ya yang anda tadi sebutkan mengulangi pekerjaan. Kayak apa orang sih yang mana mau ke zaman orde baru ya, kembali ke zaman orde baru. Dimana kan zaman orde baru kan ya warga dibuka ya. Kalau mereka pun nggak usah sih harusnya, karena bisa membuka jalan orde baru. Ini juga kan sudah ketok palu ya kan, sudah disahkan. Ya mungkin kenapa sih kalau ini tuh menurut saya sendiri tuh proses pembahasannya kurang terbuka gitu. Nah jadi kita kan orang yang biasa ini nggak tahu, tiba-tiba disahkan. Jadi kita nggak ada kayak nggak ada alasan buat orang gitu kan. Jadi kayak tiba-tiba langsung sah aja. Iya, itu kan ada berita nggak sih kalau misalnya dia rapatnya di hotel, dia bukan di, iya, nggak transparansi dengan masyarakat banget, dan tiba-tiba itu sah gitu loh, kayak oh my god, kita nggak bisa. Iya, makanya banyak orang yang nggak Ya, itu yang Ya, memicu. anti kritik juga, dan itu dapat juga kita nggak bisa mengkritik dong. Kritik pemerintah aja kita nggak bisa. Terus gimana dong? Kita aja sekarang aja mengkritik pemerintah kan udah dibatasi ya. Apalagi kalau misalnya TNI sudah menduduki pekerjaan sipil itu, kita kayak nggak bisa demo nggak sih? Iya. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi
Tuh lagi aku kata-kata nih. Jalan. Mau. Jalan. Jangan, tetapi cermin ulang. Sumpah yang gigit gak sih? Dewan sampai ulang deh. Ih, kenapa? Gelap banget. Gila gue kalian kece banget. Wow. Lupa ngerinya. Kami itu lagi buat di jam 1.12. Jadi kami lagi teknik. Kami lagi panas-panasan. 13.